Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus Masjid Masyithah beserta seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata yang paling baik kita ucapkan malam ini adalah kata pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah kalimat, inilah zikir yang menanggalkan segala keangkuhan dan kesombongan kita, dan sekaligus menghantarkan kita kepada kesadaran bahwa sesungguhnya duduknya kita dalam majelis ini adalah karena bukti Allah menguatkan iman kita. Dan iman itu adalah bahagian daripada sesuatu yang wajib kita syukuri. Tidak ada satu gerak di dalam diri kita ini kecuali gerak itu adalah kehendak kudrat dan iradatnya Allah. Tidak ada satu kedipan mata dan seluruh gerak-gerik dalam kehidupan kita ini kecuali itu adalah semua atas aturan daripada Allah. Maka ketika kita digerakkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu amal-amal yang saleh, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki dan menginginkan kita agar menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan, yufaqihu fid din, maka diberikan dia kemudahan dan diberikan dia kepahaman untuk menjalankan agama. Maka oleh karena itu, syukurilah nikmat Allah yang diberikannya kepada kita malam ini. Mudah-mudahan dalam majelis ini, majelis yang menghantarkan kita kepada raudhah yang disebutkan oleh Nabi seperti taman daripada taman surga. Raudhahnya, taman surganya majelis ilmu itu di dunia, hakikat dan kekalnya taman surga itu nanti di akhirat. Mudah-mudahan inilah sebagai wasilah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setahun kemarin, artinya sebelum masuk Ramadan, pengajian kita terhenti karena masuknya bulan suci Ramadan, dan sampai kemudian di bulan Syawal, sampai sekarang di bulan Dzulqa'dah. Tadi saya ceramah sore di Hang Tua. Bulan apa ini Bu? Saya bilang. Langsung serentak dijawab oleh ibu-ibu itu, bulan Dzulqa'dah Ustaz. Oh, Saya bilang bukan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah.
Mungkin karena terbiasa dari dulu ya, dulu kaedah. Jadi bahasa Arab yang asli itu semaksimal mungkin diucapkan sesuai dengan bahasanya. Karena Dzulqa'dah itu bukan bahasa Indonesia, dia berbahasa Arab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bukan Julijah. Sama dengan sholat, jangan salat. Nah, kalau tulisannya itu kan salat, bahasa Indonesianya salat, bacanya sholat. Jadi bulan Dzulqa'dah ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini sudah berada di 20 lebih. Karena menurut tanggal saya tengok di kalender, sekira-kira kalau tidak 28, 29 itu sudah masuk hari nahar, hari raya kurban. Berarti tak lama lagi kita akan masuk juga hari raya kurban. Karena pengajian kita terhenti kemarin, maka kita sambung lagi. Karena belum kita tuntaskan, ada 7 makom yang mesti dilalui oleh seorang salik di dalam mensucikan dirinya kepada Allah. Seingat saya, yang kita bahas baru 4 atau 3 makom itu. Yang pasti makom taubat sudah selesai, itu kita bahas. Kemudian makom wara' itu juga sudah selesai kita bahas. Kemudian yang ketiga zuhud, itu pun sudah kita selesaikan. Mungkin yang keempat malam ini kita masuk kepada makom sabar. Setelah sabar baru kemudian ridha. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu kitab judulnya Al-Ihya Ulumuddin. Al-Ihya dari kata haya, hidup. Ihya, kehidupan, corak kehidupan. Ulumuddin, orang-orang yang diberikan pengetahuan agama. Jadi Ihya Ulumuddin, corak kehidupan orang-orang yang diberi pengetahuan agama. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Isinya tauhid dan tasawuf. Kalau kita berbicara tentang sabar Bapak Ibu, atau sabar, sobar, sebenarnya katanya yang pas itu sobar, sobaro. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa as-sabaru salasah, sabar itu ada 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah as-sabaru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabaru ala tarkil ma'asi, sabar meninggalkan segala perkara maksiat. Yang ketiga, as-sabaru alal musibah, sabar saat mendapat musibah. Kalau kita lihat klasifikasi sabar yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali ini, sesungguhnya telah mencakup daripada seluruh yang dikehendaki daripada sifat sabar itu. As-sabaru ala ta'atillah, sabar dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara segala ketaatan, bentuk kepatuhan kita kepada Allah harus didasari dengan sifat kesabaran. Karena kalau tidak sabar Bapak Ibu yang berbahagia, tak sempurna amal kepatuhan itu kepada Allah. Nah, kalau kemudian dianalisa dan dikaji secara mendalam, apa sesungguhnya hakikat sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail beserta dengan Hajar, sehingga kemudian diawali daripada mimpi,
kemudian dilaksanakan mimpi itu, diceritakan kepada anak, kemudian anak pun kemudian siap dalam menjalankan itu, kerelaan, kepatuhan dan ketundukan 100%. Kalau masih ada di atas 100%, di atas itulah. Kenapa itu bisa terlaksana dengan baik? Kunci daripada semuanya itu adalah kesabaran. Makanya kalimat yang diucapkan oleh Ismail itu apa? Di surah As-Saffat ayat 104 itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti engkau akan mendapatiku ayah dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dikaji lagi, sesungguhnya sabar itu bukanlah datang begitu saja. Dan sabar itu bukanlah dibuat-buat. Dan sabar itu bukanlah kemudian rekayasa. Tapi memang sifat sabar itu memang diberikan Allah untuk hamba-hambanya yang diinginkannya. Apa sebab? Karena sabar itu adalah merupakan satu di antara asma-asmanya. Walillahil asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik 99, satu di antara 99 itu adalah as-sabar. Allah as-sabar, as-sabaru, as-sabur, maha penyabar. Berarti kalau ini adalah sifat Allah, ini adalah nama daripada nama lain selain Allah, berarti tidak mungkin sifat yang mulia ini, nama yang mulia ini diletakkan kepada seorang hamba yang tidak dimuliakan oleh Allah. Tak mungkin. Karena terlalu merendahkan nama-nama Allah itu bila itu kemudian dimiliki oleh orang-orang yang sembarang-sembarang. Oleh karena itu Bapak berbahagia, maka sifat sabar itu diberikan oleh Allah kepada seorang hamba karena Allah menginginkan si hambanya ini ingin tuntas dalam beramal. Karena amal apa saja yang kita kerjakan kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, tidak tuntas amalnya itu. Contoh sederhana Bapak berbahagia, berudu aja lah. Berudu itu kalau tidak sabar, tidak tuntas uduknya itu. Coba lihat tengok orang-orang yang tak sabar berudu itu. Selesai? Kan gitu? Tidak tuntas. Makanya sampai nanti kaji terakhir, sifat sabar itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan mudah mendapatkan itu. Bukan mudah meraih sifat sabar itu. Bukan mudah. Lama saya menghayati itu Bapak berbagai, lama saya berpikir. Ternyata memang sifat sabar itu bukan dibuat-buat, bukan direkayasa, tapi semata-mata itu datang dari Allah. Pantaslah Allah itu memiliki nama di antara nama yang 99 itu. Apa itu? Habis? Oh. Nah, ini kadang-kadang jam digital ini kaget kita dibaknya Pak. Nah, jadi apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam klasifikasi sabar yang kita sebutkan di awal tadi itu sesungguhnya baru pada tahap latihan. Baru pada tahap latihan. Nah, oleh karena itu ada lagi
apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah pada kelas al-arifin. Jadi kalau kelas al-arifin ini orang-orang yang telah mereka itu arifin, dari kata arafah, mengenal. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Arafa, arif, itu namanya. Al-arifin, orang-orang yang telah sampai kepada makom mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa sabar itu bertingkat-tingkat. Sabar itu bertobakoh-tobakoh sesuai dengan tingkat levelnya manusia seseorang. Maka disebutkan dalam perkataan mereka, wa qala ba'dul arifin ahlus sabri, dan berkata sebahagian orang-orang yang arifin, ahlus sabri ala salasati maqamat, bahwa ahli sabar itu atau orang yang memiliki sabar itu dibagi lagi pada 3 makom. Awaluha, makom orang yang tingkat pertama, tarkus syahwat. Ketika di dalam kehidupannya bisa dia menahan syahwat, dalam artian syahwat yang nafsu su wal lawamah. Kan nafsu itu ada 3, ada nafsul lawamah, ada nafsul ammara, ada nafsu mutmainnah. Nafsul lawamah, nafsul ammara bisa dia tahan, tarkus syahwat, bisa dia meninggalkan syahwat, segala sesuatu yang syahwat itu bisa dia tinggalkan. Wahadihi darajatul taibin, ini baru derajat orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu salah satu cirinya adalah bisa dia meninggalkan perkara-perkara yang syahwat. Nafsul ammarahnya betul-betul terjaga, nafsul lawamahnya terjaga. Nafsul ammarah itu segala keinginan-keinginan yang mengajak manusia kepada keburukan, itu namanya nafsul ammarah. Nafsul lawamah segala keinginan-keinginan yang memiliki sifat lezat, kelezatan-kelezatan. Makanya nafsul lawamah ini kelezatan-kelezatan dunia, hubbud dunia, itu masuk ke dalam kategori nafsul lawamah. Kemudian hubbul mal, mencintai harta, itu termasuk nafsul lawamah. Kemudian apa lagi? Syahwat-syahwat dalam artian main perempuan, berzina dan sebagainya, itu bisa dia tahan. Keinginan-keinginan syahwat itu baru kelasnya kelas orang-orang yang bertaubat. Nah, ada lagi di atas itu Bapak Ibu berbahagia, bagaimana? Wasaniyuha, yang kemudian yang keduanya, ar-ridha bil maqduri wa hadhihi darajatuz zahidin. Ketika mereka telah sampai pada tingkat ridho. Ridho itu artinya rela. Ketika mereka sampai pada tingkat ridho dalam menerima takdir, wa hadhihi darajatuz zahidin. Ini baru kelas orang-orang yang zuhud. Kalau tidak salah zuhud, entah sudah kita bahas kemarin atau tidak. Jadi takdir yang menimpa kehidupan mereka itu disikapi dengan ridho. Dan itu bukan mudah Bapak berbahagia. Karena takdir itu bersesuaian dengan apa yang kita tidak sukai. Menjadi miskin itu enggak disukai. Siapa yang suka menjadi miskin? Tapi ketika ada manusia ridho dengan kemiskinannya, itu sudah masuk pada tingkat zuhud. Berarti kalau ada orang ridho, ikhlas dalam menerima kemiskinan itu
Itu baru masuk pada tingkat zuhud. Manusia ini kalau ditanya mau miskin, mungkin kalau ada yang menjawab mau, mungkin bisa dihitunglah dengan jari itu. Hampir mungkin bisa mungkin tidak ada mau jadi miskin dah. Kan begitu? Tapi ada orang ketika ditakdirkan hidupnya oleh Allah menjadi miskin dan dia ridho dengan kemiskinan itu. Nah, ini masuk di atas setingkat. Dan segala takdir yang lain, bukan hanya miskin saja. Meninggal anak, ya, ditinggal oleh istri ketika suami bangkrut. Itu pelajaran-pelajaran kehidupan. Saya punya jamaah di daerah Bukit Barisan, namanya dirahasiakan. Jadi dia bercerita, dulu dia tinggal di Jakarta, usahanya buka rumah makan Minang. Itulah hebatnya orang Minang itu tuh. Di tanah Betawi pun bisa dia bersaing bisnis. Itu nama itulah orang Minang tuh, hebat, luar biasa. Kemana-mana ada orang Minang. Bahkan di kampung saya pun berani orang buka rumah makan Minang. Padahal 100% asli itu orang Sumatera Utara. Itu hebatnya orang Minang tuh. Pantaslah namanya Minangkabau. Coba. Itu hebatnya orang Minang itu, lengkap Minangkabau. Makanya nggak bisa pisah Minangkabau itu. Kalau sempat hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Jadi saya singkatkan cerita ini Bapak berbahagia, buka usaha rumah makan di Jakarta. Berhasil. Habis itu kemudian namanya bisnis ada anjlok bahkan hancur. Sampai pada titik jangankan untuk membiayai anak, membiayai sewa ruko pun tak terbiayai lagi. Maka solusi terakhir adalah tutup usaha, bubar. Tinggallah mereka mengontrak di satu tempat yang mungkin paling murah lah kontrakan di sana itu. Saat suami dalam keadaan jatuh, diuji dengan ujian yang sangat berat, di saat itu pula istrinya digoda oleh setan. Ada laki-laki yang menggodanya dan dia juga tergoda. Akhirnya kemudian singkat cerita, istrinya minta cerai dan dia ingin bersama dengan laki-laki itu karena lebih nyaman dan lebih enak dia dengan laki-laki itu. Itu bisa kita gambarkan, andaikan posisi itu pada diri kita apa? Berat menerimanya itu. Atau Bapak ada pengalaman pula? Berat mengalami ya Pak Haji ya? Berat mengalami itu. Bayangkan Ustadz katanya, saat saya terjatuh, saat saya tidak ada apa-apa, saat itu pula istri saya digoda setan. Hampir hilang akal yang sehat saat itu. Tapi kemudian dia sabar. Kita tidak bicara lagi apakah istrinya tidak diperhatikan waktu dia jaya. Oh, mungkin dialah suami yang paling memperhatikan istri. Saking sayangnya dengan istrinya itu tidak mau dia pegang duit Pak. Jadi ciri-ciri suami yang sayang ke istri itu tidak mau suami pegang duit. Nah, jadi kalau ada suami ibu dia rajin pegang duit sehingga duit ibu kurang, itu berkurang cintanya sama ibu itu. Jadi bagaimana? Akhirnya pindahlah dia dari Jakarta ke Pekanbaru. Menumpanglah hidupnya di Pekanbaru bersama dengan keluarga. Kebetulan keluarga yang dituju pun kurang ini juga ekonominya. Artinya tidak bisa bertahan bersama dengan keluarga karena mereka juga hidup dalam kesusahan. Sampai kemudian dia pun tidak lagi bersama dengan keluarga, hidup dengan mandiri bersama anaknya. Anaknya Pak ditinggalkan istrinya Pak. Bukan dibawanya, ditinggalkannya. Uruslah anak ini, aku tak mau katanya. Akhirnya dia mengontraklah di daerah Bukit Barisan itu. Ada di situ
dikatakan ibarat kandang-kandang ayam, itulah disitulah dia tinggal. Yang penting dapat tempat berteduh, asalkan tak di bawah kolong jambatan aja lah. Disitulah dia. Saat itu pula kemudian sulit mendapatkan pekerjaan, Pak. Tapi hebatnya dalam ujian yang berat itu tidak meninggalkan imannya kepada Allah. Dia tetap sholat, berdoa, sabar. Pada satu waktu butuh dia kendaraan untuk menjemput sesuatu yang sangat penting. Kemana-mana dia minjam kendaraan di sekitar itu, tak ada yang mau ngasih, Pak. Pikiran dia, takut orang kalau dilarikannya motor tuh. Jadi dia pun dalam hal itu juga bisa memahami. Bisa dia pahami, mungkin orang tak memberi karena khawatir saya larikan mobilnya. Tapi kan di sisi lain kan batin bagaimana saat itu kira-kira itu? Minjam motor pun tak dapat. Di saat itu kemudian adalah katanya Marga Nasution. Ini saya sebut Nasution bukan kebetulan, memang Marga Nasution saat itu. Tidak ada orang Jawa pula. Pas Marga Nasution, saat itu kemudian Ustadz berani meminjamkan motornya sama saya. Nah, setelah itu tiba-tiba katanya datanglah telepon. Telepon ini datang dari Sungai Pakning atau Sungai Apit ya? Yang arah ke Dumai itu sungai apa? Nah, Pakning atau Pakning ya? Pakning. Berarti kalau Sungai Apit yang nyebrang ya? Ya. Tiba-tiba datanglah katanya telepon dari Sungai Pakning. Dia tak tahu siapa yang telepon dan tak pernah jumpa, nomornya pun tak tahu dia. Beritanya disuruh dia datang ke Sungai Pakning. Untuk apa? Ada pekerjaan menjaga usaha gudang kayu. Pergilah dia ke sana, Pak. Sampai di sana, rupanya yang menelepon dia ini, dulu dia katanya punya kawan, si bapak ini dulu punya kawan, lalu kawan dia ini berkenalan dengan yang menelepon ini. Makanya ke situlah larinya telepon itu. Akhirnya dia pun bekerja di situ, dipercayakan menjaga gudang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu kemudian di situ pula Allah takdirkan si bapak ini bertambah pula rezekinya setelah si bapak ini masuk bekerja di situ. Singkat ceritanya Bapak berbahagia, gudang itu pun diserahkan ke dia dan dia dipercayakan mengelola usaha itu. Singkat ceritanya, majulah. Sampai kemudian katanya, di Kota Pekanbaru ini seluruh gudang kayu itu, kalau tidak salah katanya 50% dia yang mengisi itu. Nah, mungkin bapak-bapak yang suka bermain kayu tahulah dia siapa namanya itu. Sekarang Ustadz bukan sombong, alhamdulillah. Sebulan itu bisa saya hasilkan uang paling sedikit 375 juta. Untung bersih. Itu sudah dikeluarkan setoran tuh. Karena namanya kayu kan ada setoran, Pak. Dan semua keluarganya diumrohkannya. Bukan cuma istrinya. Nah, alhamdulillah dia dapat pula istri, Pak. Muda pula. Cantik pula. Saya mengatakan cantik karena saya sudah tengok, Pak. Nah, muda, cantik pula. Baik pula hatinya, Pak. Ada satu keluarga diumrohkannya, adik iparnya, abang iparnya, bahkan keponakannya. Pokoknya entah berapa puluh orang yang diumrohkannya itu. Di saat itu kemudian datanglah telepon dari istrinya yang pertama, minta balik. Minta balik pula istrinya. Akhirnya kemudian dia curhatkanlah ini kepada istrinya yang kedua. Rupanya istrinya yang kedua ini berbalik pula informasinya apa? Kata istrinya yang kedua, asal abang rela dan ikhlas menerima dia, saya juga ikhlas menerimanya, katanya. Mantap juga istri ini, saya pikir kan. Awak jangankan bentuk itu, hawa-hawa aja dikasih mungkin bisa. Jadi bagaimana? Ya terserah abang. Kalau saya ikhlas, saya ridho, tidak masalah.
Oleh kemudian dia simpulkan tidak menerima istri pertama. Karena jadi walaupun sabar itu enggak, sabar kita kalau kita kajian tasawuf, sabar tidak ada batas. Nah, yang ada batas itu kajian ekonomi. Sampai pada tingkat Bapak berbahagia, dia menyimpulkan tidak bisa saya terima. Saya memaafkan dia, iya, tapi menerima dia kembali tidak. Bukan karena yang lain-lain, memang tak bisa. Itulah kondisi beliau, dan sampai hari ini kalau istilahnya pernah ndak Ustadz tidur pakai bantal tapi bantalnya uang? Saya belum pernah. Dia udah pernah itu tidur pakai bantalnya uang. Luar biasa. Nah, apa yang kita bisa ambil daripada situ? Ternyata ketika kita ridho menerima sesuatu takdir yang diberikan Allah itu dan sabar, ridho, sabar dalam keadaan seperti itu, tidak meninggalkan diri kita kepada Allah, tentunya ada maksud tujuan Allah ingin mengangkat derajat seorang manusia. Ketemulah saya hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad. Jadi cerita bapak ini ketemu saya, ada hadis riwayat Ahmad, hadis Nabi SAW mengatakan, ketika Allah menghendaki kepada seseorang hambanya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, tetapi tidak kuat amalan hamba ini untuk menghantarkan dia ke derajat yang tinggi itu, maka Allah datangkan kepadanya satu ujian yang berat. Ketika kemudian ujian berat itu dia ridho, sabar, maka kemudian Allah memberikan derajat yang tinggi itu kepadanya. Jadi rupanya ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari diri kita ini, Pak, mengangkat derajat kita ini. Tapi kalau amal yang mengangkat derajat kita ini nggak bisa. Nggak bisa amal kita mengangkat. Kenapa nggak bisa? Mungkin keterbatasan amal kita yang sedikit. Pokoknya nggak bisa amal itu menghantarkan kita untuk mendapatkan derajat itu. Nah, sementara Allah menginginkan kita supaya sampai kepada derajat itu, maka Allah datangkan kepada kita satu ujian berat. Dengan itulah cara Allah mengangkat derajat seseorang. Hadis riwayat Ahmad. Oh, berarti ini jawabannya. Nah, maka oleh karena itu Bapak berbahagia, tingkatan sabar yang kedua tadi ini yang dimiliki oleh orang-orang yang zuhud, walaupun sampai hari ini kita mungkin dulu pernah mengalami satu ujian berat dan kita sabar, dalam artian tidak meninggalkan ketaatan kita kepada Allah dan ridho dalam masalah itu, tapi buah daripada itu belum kita dapatkan sekarang. Bisa saja kemudian waktu dan saatnya belum pas. Waktu dan saatnya belum pas. Lalu kita bertanya secara manusia, sampai kapan Pak Ustadz? Ternyata sesuatu yang dikehendaki oleh Allah kepada seorang hamba itu tidak hanya berlaku di dunia Bapak Ibu, tapi di akhirat. Maka tutup dengan kata kunci, apapun ujian yang menimpa diri kita, hidup kita, jangan pernah berputus asa. Ridho, ikhlas menerima ujian itu, sabar, dan yakinkan suatu waktu, entah di dunia atau di akhirat, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Maka inilah ayat yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisaba. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak bisa dihitung. Yang bisa menghitung pahala sabar itu hanya Dia, Allah, yang memiliki nama As-Sabur. Manusia nggak bisa. Kalau pahala salat berjamaah dihitung 27 derajat. Kan begitu? Pahala baca Al-Quran dihitung. 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Tapi pahala sabar nggak bisa dihitung. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu berbahagia, bahwa sabar itu yang disebut dengan wasalisuha, dan yang ketiga adalah as-sabaru al-mahabbah.
lima yasna'u bihi maulahu wa hadhihi darajatus siddiqin. Tidak hanya sekedar dia ridho dalam menerima takdir itu, tetapi sampai pada tingkat mahabbah. Mahabbah itu senang, gembira dalam menerima ujian itu, gembira, senang atas apa yang diujikan kepadanya oleh Allah. Wa hadhihi darajatus siddiqin. Ini adalah derajatnya orang-orang yang siddiqin. Siapa yang bisa gembira, Pak, dari orang kaya menjadi orang miskin? Ada usaha berjalan lancar, tiba-tiba bangkrut, bergembira. Tapi rupanya ada tingkatan orang-orang yang sabar itu sampai kepada tingkat mahabbah. Adakah orangnya? Banyak. Siapa? Salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu tingkat sabarnya itu adalah al-mahabbah. 19 tahun. Riwayatnya kan berbeda-beda kan? Ujian yang diderita penyakit Nabi Ayyub itu 19 tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi pendapat yang kuat yang saya baca dalam riwayat itu adalah 19 tahun. Itu ujian terakhir. Ujian sebelumnya kan harta. Karena Nabi Ayyub ini orang taat kepada Allah. Hartanya habis, peternakannya habis, usaha pertaniannya habis, semuanya habis. Harta yang sekian banyak nol kembali, ditarik. Sudah begitu didatangkan lagi penyakit. Itu ujian terakhir. 19 tahun pula lamanya. Ternyata saya buka Al-Quran, tidak ada satu doa Nabi Ayyub dalam Quran itu ketika dia menyebutkan kata-kata curhatannya itu kepada Allah meminta kesembuhan. Hanya sebatas dia curhat kepada Allah, jangan sempat apa yang kuderita ini ya Allah membuat setan dapat mengalahkan imanku, dan jangan sempat apa yang kuderita ini ya Allah membuat engkau tidak mencintai dan menyayangiku. Itu saja yang kuminta ya Allah. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oh Tuhanku, jangan sempat hilang sifat Rahman dan Rahimmu dari diriku dengan apa yang menimpa diriku ini. Itu yang paling penting bagi dia, Pak. Jangan sempat hilang sifat Rahman Rahim Allah. Yang kedua, Rabbi anni masaniyas syaitanu binusbin wa adaba. Oh Tuhanku, jangan sempat setan menguasai diriku dengan penderitaan yang kualami ini. Tidak ada kesembuhan di situ. Lantas Bapak Ibu bertanya, kenapa Nabi Ayyub tidak minta sembuh? Maka secara akal kita bisa menjawab, karena tingkat kesabaran Nabi Ayyub itu sudah pada tingkat mahabbah. Bahkan dia bersenang-senang dalam ujian yang berat itu. Dia bersenang-senang dalam ujian yang berat itu. Bahkan kemudian Nabi Ayyub alaihissalam sudah pada tingkat ma'rifat yang paling tertinggi. Kesembuhan itu adalah milik Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali atas izin Allah. Diminta tak diminta, kalau Allah berkehendak sembuh itu penyakit. Tapi seberapapun kita meminta, tapi belum waktunya Allah menyembuhkan, maka tak sembuh itu penyakit. Ternyata tidak diminta, disembuhkan Allah. Menyembuhkannya bagaimana? Hanya Allah suruh Ayyub, hentakkan kakimu ke tanah, maka akan memancar air. Air yang memancar itulah disuruh mandi Nabi Ayyub, dan sebahagiannya dia minum. Apa artinya? Ternyata kalau sudah sifat kesembuhan itu didatangkan oleh Allah, tak perlu obat-obat mahal. Hanya air, hilang segala penyakit. Tapi saya hanya bisa menjelaskan, belum tentu juga saya pada tingkat itu Bapak Ibu. Jadi saya ini hanya menghantarkan saja. Masalah kualitas tingkat kesabaran itu masing-masing kita Bapak Ibu. Jangan dikira karena Ustadz sudah pada level ini, belum tentu juga. Bahkan kadang-kadang Ustadz itu kalah ibadahnya dengan jamaah, dan itu harus diakui oleh para ustadz-ustadz. Kita untuk sholat berjamaah aja belum bisa istiqomah. Ada jamaah istiqomah sholat berjamaahnya. Jadi sebenarnya para ustadz
Tapi nanti tolong dipenggal videonya ini, nanti tersinggung pula usaha-usaha yang lain. Artinya Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan, menghantarkan masalah sampai di mana tingkat kesabaran itu adalah pribadi kita masing-masing. Maka dengan demikian, karena waktu pun sudah hampir akan masuk, kita simpulkan sifat sabar adalah kunci di dalam menjalani perjalanan untuk mensucikan diri kita kepada Allah. Karena sifat sabar itu sangat selalu bersamaan dengan segala amal aktivitas kita, dan tidak sempurna amal seseorang kalau tidak dibarengi dengan sebuah kesabaran. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan sifat sabar, dan mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita sifat sabar itu. Dengan itulah kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Bisa berbicara sabar itu, tapi saya mengalami belum siap saya, karena sangat pedih ya buat saya. Tapi saya mohon satu penjelasan, apakah bukan atau musibah yang diberi kepada saya merupakan suatu hukuman atau hukuman terhadap kehidupan saya? Kenapa beban ini sangat berat di kita? Jadi bagaimana saya menanggapi beban yang sangat berat ini supaya saya dapat menjadi suatu penilaian terhadap Allah, seolah-olah itu beban diri pada. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, pertanyaan Ibu ini sebenarnya pertanyaan yang sangat memerlukan penjelasan yang sangat panjang, karena berkaitan dengan masalah kepribadian Ibu yang mendapatkan ujian itu. Tentu saya hanya bisa menjawab secara umum saja. Yang pasti, kembali Ibu kepada ayat di akhir-akhir dari surah Al-Baqarah yang menjadi bahagian bacaan tahtim kita setelah kita baca Yasin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dibebani seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Satu. Kemudian ada ayat yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap buruk, padahal itu adalah baik bagimu. Sesuatu yang kamu anggap baik, tapi menurut Allah buruk bagimu. Dua. Kemudian di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian ada lagi tambahan di surah Al-Baqarah itu ayatnya, apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqul, dan seterusnya. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga begitu saja, padahal belum datang satu masa menimpamu sesuatu yang sangat berat. Al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu, sampai kepada tingkat keguncangan yang paling tinggi. Level 1, level 2, level 3. Sampai kemudian engkau bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Padahal kita sudah beramal, sudah berdoa, sudah, tetapi terus datang ujian itu. Sampai ada orang mengatakan di antara kalangan sahabat, mata nasrullah, kapan lagi datang pertolongan Allah?
tetap dijawab di ujung ayat itu, ala inna nasrallahi qaribah. Ingat olehmu bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, kembali kepada apa yang ibu tanyakan tadi, kalau kita orang soleh, orang baik, taat kepada Allah, beramal dan beramal soleh, tapi ada terus ujian yang menimpa hidup kita, berarti itu tadi yang saya sebutkan yang saya sebutkan hadis riwayat Ahmad tadi, Allah menghendaki sesuatu kebaikan kepada kita yang lebih baik. Berarti itu ujian namanya. Tapi kalau kemudian kita ini orangnya tidak taat, banyak maksiat, banyak melakukan perkara-perkara yang haram, lalu kemudian kita dapat ujian, itu teguran namanya. Maka sadarlah, kembalilah kepada jalan kebenaran. Tapi kalau kemudian tidak beriman, di luar daripada Islam, dapat ujian, itu bukan ujian, itu bukan teguran, tapi itu azab daripada Allah. Nah, jadi supaya ibu tenang, apa sebenarnya ini? Tegurankah, ujiankah? Kembalikan kepada ibu. Kalau ada dosa-dosa, maka mohon ampun kepada Allah. Maka berevaluasi di situ. Tapi kalau tidak ada rasa-rasanya yang diinginkan, yang dilanggar, semuanya baik-baik saja, berarti Allah sedang menguji keimanan ibu. Bersabarlah di situ. Nah, itu ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih karena adzan sudah berkumandang, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.